cinta sesama sebagai wujud cinta Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Injil hari ini terjadi ketika Yesus sudah berada di Yerusalem. Pelayanan Yesus kepada umat Yahudi selalu dipantau oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Orang Saduki, Farisi juga para ahli Taurat, bersekongkol dengan orang-orang Herodian, ingin sekali menjerat Yesus dan mencobainya dengan berbagai macam pertanyaan. Mereka berharap jawaban Yesus ada yang keliru, dan itu menjadi acuan untuk menjeratnya. Setelah orang Saduki yang tidak percaya akan konsep kebangkitan orang mati, adanya malaikat dan roh, dibungkam oleh Yesus dengan jawabannya yang membuat banyak orang takjub akan pengajarannya. Kini giliran ahli Taurat ingin mencobai dia dengan menanyakan mengenai hukum terutama dalam kitab Taurat. Yesus menegaskan mencintai Tuhan Allah yang esa dulu. Dan karena terdorong oleh kasih Tuhan Yesus kepada kita, kita pun melakukan tindakan kasih kepada sesama kita. Kedua perintah itu tidak dikatakan dalam tanda petik sama, melainkan homonim, seperti, mirip, hampir sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Namun tidak dikatakan bahwa keduanya sama, dalam arti bahwa cinta kepada sesama manusia dapat mengganti cinta kepada Tuhan. Kasih kepada Allah perlu menjadi nyata dalam kasih kepada sesama, dan kasih kepada sesama perlu dijiwai oleh kasih kepada Tuhan. Kesatuan itu berulang kali diungkapkan dalam pewartaan Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 44 sampai dengan 48 dan Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Sebagai wujud aku mencintai Tuhan Yesus, aku mau selalu mengisi hati dan pikiranku dengan sabda Tuhan Yesus dulu setiap hari. Setiap pagi aku bersama istriku bertekad membaca kitab suci dan berdoa serta berdialog tiap hari. Pukul 5 pagi aku dibangunkan oleh istriku untuk berdoa, dan kami mulai dengan membaca kitab suci bersama sesuai kalender liturgi, dan dilanjutkan membaca renungan dari komunitas alumni KPKS 3. Dengan demikian,
aku dimampukan mengasihi sesamaku saat aku melayani sebagai ketua seksi kerasulan keluarga di paroki Pamulang. Walaupun tidak dibayar, tetapi aku bersukacita menyumbang waktu, uang, tenaga, dan pikiran. Aku mencintai keluargaku dan komunitasku dengan menjadi pastor, provider, dan protektor. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Jumat yang indah ini, Engkau memberikan pengajaran yang bagus kepada kami, yaitu perintah untuk mengasihi Engkau dan sesama. Cinta sesama manusia tidak dapat menggantikan cinta kepada Tuhan, tetapi sebagai wujud nyata dari cinta kami kepadamu. Berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.